Eh, aman. Nah, sekarang kita langsung mulai aja ke dasar-dasar perintegralan. Nah, sebenarnya dasarnya itu kayaknya harusnya udah pada bisa semua. Tapi palingan aku ingetin yang penting-penting aja. Misalnya integral dari sin kotak gitu ya. Kalau Pak Erik ngomongin sin kotak, B kotak itu sama dengan cos. Gitu ya. Cos kotak tambah C. Min cos. Oke ya. Integral dari cos kotak B kotak itu sama dengan sin kotak tambah C. Nah, maksudnya kotak-kotak ini apa? Contohnya nih, kalau ada integral sin 2x dx gitu kan ya. Nah, 2x ini kotak, sedangkan x itu ya segitiga gitu kan ya. Jadi nggak matching gitu. Jadi caranya kalian harus bikin dia matching. Nah, caranya gimana? Nah, munculin aja. Artinya integral sin 2x d2x. Tapi maksudnya d2x itu artinya turunan dari 2x. Turunan dari 2x itu apa, guys? 2 kan? Sedangkan di sini turunannya dx saja. Nah, buat nyeimbangin gitu, kita bagi dia sama 2. Jadi gini. Ya, ini secara nggak langsung sebenarnya cara substitusi, cuman lebih singkat aja gitu. Ya, aman ya. Makanya muncul per 2 di sini. Makanya kita dapat per 2 bisa keluar kan ya. Jadinya setengah integral sin 2x d2x gini ya. Which is apa ini? Setengah sin itu min cos ya, min cos 2x plus c. Oke. Makanya muncul setengahnya tuh di sini. Jadi kalian jangan lupa kotak harus ketemu sama kotak D-nya. Itu aja ya. Dengan cara yang sama, kalau misalnya punya 1/ax plus b lah ya. Ini D-nya juga harus D ax plus b. Tuh ya. Atau per kotak, ini harusnya kotak juga gitu. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya kita punya 1/ax plus b, dx, ini sama dengan apa nih? Oh, ini kan sebenarnya ln kan? Ln mutlak jangan lupa ax plus b. Tapi ingat, ax plus b kalau diturunin apa? Ada a-nya kan? Jadi ini masih salah, masih kurang tepat. Jadi cara benerinnya kita kaliin dia dengan 1/a. Ya, plus c. Oke. Dengan cara yang sama, kalau misalnya ada, misalnya ini pangkat 3, 3x pangkat 3 lah ya. Terus ada pangkat 2-nya misalnya. Nah, misalnya kayak gini. Oh, kita patut curiga gitu. Oh iya, ini kan yang atasnya ini turunan yang bawahnya. Makanya kita bisa bikin dia ini 3x pangkat 3 plus 2. Jadi 9x kuadrat gitu loh ya. Turunannya kan ya. Jadi kita bisa bikin dia ln 3x pangkat 3 plus 2. Gini kan ya. Oh, sorry, integral. Ya. Tapi kalau ini diturunin jadi 9x kuadrat. Sedangkan target kita tuh x kuadrat. Artinya 9-nya diapain? Dikali. Jadi 1/9. Nah, intinya gitu. Ingat aja. Kotak harus ketemu sama kotak. Sedangkan ini kan, ini masih dx gitu. Nah, cara penulisannya gimana kalau mau pakai yang ini? Caranya gini. X kuadrat per 3x pangkat 3 plus 2. mm, ditambah, dikaliin sama D. Oke ya. D 3x pangkat 3 tambah 2. Nah, tapi turunan dari 3x pangkat 3 plus 2 itu apa? Ya, kalau misalnya di sini, di sini ya. Kalau misalnya dx, d 3x pangkat 3 plus 2, itu sebenarnya apa? Ini kan 9x kuadrat dx gitu ya. Oke, makanya ini ada x kuadratnya nih. X kuadrat udah kepake. Tapi di sini ada 9 ya. Gitu ya. Jadi x kuadrat udah kepake, tapi dikaliin sama 1/9. Tuh. Makanya dapat ini kan kotak sama kotak. Gitu ya. Dia dapat 1/9 ln 3x pangkat 3 plus 2. Plus T juga jangan. Ya. Aman lah ya sampai sini. Ini mah intinya substitusi biasa gitu lah. Oke, terus yang patut diingat juga palingan ya yang gampang-gampang lah ya. Misalnya turunan dari tan itu apa, guys? Coba satu orang. Turunan dari tan apa? Halo, halo. Di chat juga apa-apa. Coba turunan dari tan itu apa? Secant. Iya, betul ya. Secant kuadrat ya. Nah, makanya kalau kita punya secant kuadrat x dx, ya jadinya tan x itu mah ya common sense aja lah ya. Dan kayak biasa
bisa juga jadi kotak. Contoh misalnya, apa integral dari sekant kuadrat 2x plus 3 dx? Nah, ini bisa langsung jadi ini gak? Tan ini gak? Tan 2x plus 3. Belum bisa. Karena ini kotak, ini segitiga gitu lah istilahnya. Nah, ini harus dibikin dulu. Jadinya sekant kuadrat 2x plus 3 dikaliin D-nya itu 2x plus 3. Nah, D 2x plus 3 itu apa? 2 kan? Sedangkan di sini cuma satu gitu. Jadinya ini dikaliin setengah. Jangan lupa dibagi 2. Gitu guys. Nah, ini udah langsung bisa. Jadinya tan 2x plus 3 kali setengah plus C. Misalnya ya, ini aturan dasar integral dasar banget. Ya, udah sih, palingan itu aja yang mau aku review. Sekarang kita mulai deh ke materi yang agak repotnya itu yang baru, integral parsial. Oke, kita ingetin lagi rumusnya apa integral parsial. Integral parsial kan basically cuma aturan perkalian ya. Dan bisa kita susun kayak ini. Integral U dv sama dengan UV dikurangin VDU. Oke, di sini yang mau aku kasih ke teman-teman tipsnya aja kayak kan UDV, UV, VDU gitu kan ya. Gimana cara memilih U sama DV yang tepat? Nah itu gimana? Pertanyaannya itu selalu gitu kalau parsial. Nah kalau kalian buka Notion, ada yang udah pernah buka Notion, coba buka ya. Itu ada tips and triknya. Caranya ini, lihat E gitu ya. Maksudnya lihat E itu apa? Lihat itu L itu ln atau logaritma lah ya, ln lah tulisnya. I itu inverse tapi jarang, sin inverse maksudnya. A itu aljabar, jadi kayak X pangkat 2 akar X gitu-gitu lah ya. T, T itu T, jelas trigono, sin, cos gitu lah ya. Nah, E itu eksponen, E pangkat X biasanya. Nah, ini adalah prioritas pemilihan U, oke ya, pemilihan U-nya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya di dalam suatu integral, kalian ketemu X sama ln X berbarengan, ln X dx ini ya. Nah, cara milihnya tuh gimana? Cara milih U-nya. Nah, lihat di deret ini ya. Siapa yang paling prioritas? L kan ya? Logaritma atau ln gitu ya. Nah, jadinya U-nya jelas sama dengan X. DV-nya gimana DV-nya? DV-nya sama dengan X. Gitu guys. Itu ya. Jadi kalian nggak usah terlalu mikir gitu loh kayak oh. Tapi sebenarnya aturan ini emang sih ada kayak pengecualian. Cuman biasanya dan kayak soalnya nggak terlalu susah banget. Biasanya selalu begini. Kayak aman? Dan kalian perhatiin juga artinya pangkat X nggak pernah dimisalin jadi U. Jangan pernah ya, itu bakal gagal. Oke? Jadinya gimana cara bikinnya? Oke ya, kita udah punya U sama lawan X. DU-nya apa? Ingat D itu kayak turunan U-nya apa? Turunan dari lawan X apa guys? Apa turunan dari lawan X? Nah, seper X ya, betul. Nah, ya udah dibikin aja. DU-nya jadi lo seper DU sama dengan seper X dx. Oke, jangan lupa dx ya. Ini penting. Oke. Lanjut. DV. DV-nya itu X. V-nya kira-kira apa ya, guys? Apa yang diturunin? Oh, sorry. Harus X dx ya. Jangan lupa dx ya. Oke, sorry. DV-nya itu X kali dx. Jangan lupa. Oke. Apa yang diturunin hasilnya jadi X. Setengah X kuadrat dong ya. Nah, sebenarnya ada konstannya, cuman nggak penting. Udah ya, kita pakai aja setengah X. Oke. Dari sini ya udah kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Rumusnya apa? UV, U-nya siapa? U-nya itu ln X. V-nya itu apa siapa? V-nya itu setengah X kuadrat gitu kan ya. Dikurang integral dari V. V-nya siapa? Setengah X kuadrat kali DU. DU-nya siapa? X dx. Nah, kalau kalian perhatiin ini cantik kan? Soalnya dia tiba-tiba hilang ln X ya. Jadi cuman ada integral setengah X gitu ya. Gampang kan ngerjainnya? Integral dari setengah X itu apa? Ya tinggal seperempat X kuadrat gitu kan ya. Sorry. Seperempat X kuadrat. Ya kan? Ya udah, artinya kita dapat ini semua integral x ln x itu apa? Setengah x kuadrat ln x dikurangin ini setengah x ya, jadinya setengah s seperempat tadi. Sorry, seperempat x kuadrat plus c. Udah, dapat guys. Bisa sampai sini amat. Ini cuman ngebantu kayak pemilihannya aja gitu loh. Oke, bisa ya? Coba aku tes.
misalnya dalam suatu integral gitu ya, ketemu sin X sama X kuadrat. Coba menurut kalian, siapa yang dimisalin jadi U? Misalnya integral X kuadrat sin X dx. Siapa yang dimisalin jadi U? Coba dari aturan ini. Ayo, di chat atau open mic aja guys. Oke, yang X kuadrat betul. Karena dia duluan ya ini. Sorry. Duluan ya prioritasnya. Ya udah. U-nya sama dengan X kuadrat. DU-nya apa? 2X dx. Oke, artinya sin X-nya itu, sin X dx, sorry. Itu jadi dv ya. Dv sama dengan sin X dx. Ya jelas, V-nya itu min cos X dari sini ya. Tadi, oke. Saya, ya udah, V-nya min cos X dx. Tinggal kalian masukin aja ke ini. Oke. Nah, ini aku mau jelasin juga. Kadang-kadang integral parsial itu harus berkali-kali ngerjainnya. Mari ya, kita lanjutin aja contohnya ini. Maksudnya berkali-kali itu gimana? Nah, ini ya. Ini misalnya dari sini kan ya. Artinya, oh ya, cara penulisan yang benar gini guys. Ini dimisalin jadi sama dengan I, integralnya atasnya. Terus ini misalkan, gitu ya. Ini cara penulisan benar. Tapi nggak terlalu sih di quiz harusnya. Palingan di UTS. Ya. Misalkan ini. Jadi, I sama dengan apa nih jadinya? I sama dengan UV. UV-nya itu apa? U-nya X kuadrat. V-nya itu min cos X. Oh, masih ada dx. Min cos X dikurangin integral dari V du. Oke, V-nya siapa tadi? Min cos X kan ya? Du-nya siapa? 2X dx. Ya. Ini minusnya aku keluarin, aku rapiin dikit aja. X kuadrat cos X. Min jadi plus ya. Plus 2-nya juga aku keluarin. Boleh lah ya. Jadi 2X cos X. Oke. Nah, di sini maksud aku. Ini harus kita misalin lagi parsialnya. Gitu ya. Jadi kan masih ada X cos X nih. Ini kan masih bisa kita kerjain pakai cara tadi, bener kan? Ya, misalkan lagi. Misalkan. Ini sih sebenarnya ya harusnya U1 sama V1. Cuman ya udahlah cincai aja. Misalkan lagi U U1 lah ya, U beda. U1 sama dengan X gitu ya. Nah, DU1-nya itu apa? DX atau satu kali DX gitu ya, atau DX aja sih. Oke? Artinya DV-nya sama dengan cos X DX. V sama dengan apa ya yang diturunin hasilnya dari cos X. Sin X kan ya? V-nya sin X. Ya udah kita susun lagi. I sama dengan min X kuadrat cos X ditambah 2. Kurungin aja biar nggak pusing. U kali V itu, oh, U kali V-nya itu apa? X, sin X gitu kan ya. Dikurangin sama integral dari V du. V-nya tadi siapa? Sin X. Du-nya udah habis tuh. Sisa dx aja kan ya. Nah, udah selesai kita. Oke, dari sini ya udah simply kita lanjutin lagi. Min x kuadrat cos x plus 2x sin x gitu lah ya. Dikurang 2 kali integralnya sin x apa? Min cos x kan ya. Artinya ini min cos x. Jangan lupa plus c. Atau minnya aku langsung pindahin aja ke depan jadi 2. Ya, bisa sampai sini? Gitu ya. Ini juga ada kiat-kiat penulisan yang benar biar nggak dikorangin poinnya. Harusnya begini. Oke, aman sampai sini? Oke. Ada satu tipe lagi sebenarnya integral parsial. Jadi ini biasanya berhubungan sama eksponen. Karena kalau kalian nyadar, e pangkat x diturunin tetap e pangkat x kan. Nah, biasanya soalnya kayak gini. Nah, ini sekalian soal mock up aja ya. Ntar aku buka dulu. Di mock up ada di set B. Kalian tahu mock up kan ya? Mock up yang ada dikirim di grup. Ada yang pernah buka? Coba. Yang pernah buka coba ketik satu. Nah, oke, sip. Boleh, boleh. Oke. Oh, mantap, mantap. Oke. Nah, di sini aku sekalian bahas soal mock up aja. Kadang integral parsial tuh ada yang tipe satu lagi tuh yang ini. Jadi dia muncul nanti sama dengan apa terus bagi dua. Oke, lah, aku langsung ini aja. Tentukan integral berikut. Pangkat x sin x dx. Oke. Oke, kayak biasa ya. Ini kita misalin dulu formalnya sama dengan satu. Nah, sekarang gini. Siapa U-nya, siapa DV-nya? Coba. Chat dong. Thank you, Clark. Oke. U-nya itu sin x ya. Karena kan lihat E.
Gitu ya. Punya sin X, jelas artinya DV-nya pangkat X kali DX ya, lupa ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke, misalkan. Artinya U-nya, DU-nya sama dengan apa? DU-nya sama sin diturunin jadi cos X ya. Cos X, DX. Habis ini, DV-nya jadi apa? Oh, sorry, V-nya jadi apa? V-nya jadi apa yang diturunin asalnya E pangkat X ya, E pangkat X. Nah, sampai sini ya udah, tinggal lancarin aja. I sama dengan U kali V. U kali V, U-nya itu sin X, V-nya itu E pangkat X, dikurangin integral dari V du. V-nya itu E pangkat X, nah dikaliin sama cos X. Ya. Nah, sampai sini. Lihat bentuknya masih ada lagi kan ya. Kita kerjain lagi si parsialnya. Misalkan lagi. Misalkan U1-nya jadinya cos X ya. Iya benar. Artinya DU1 ini aku tambahin satu cuman biar beda aja variabelnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Cos X itu apa diturunin? Min sin X ya. Dx. V1, dV1-nya siapa? E pangkat X dx lagi ya. Jangan pernah misalin E pangkat X jadi U. Nah, nggak bakal selesai tuh. Ya. V-nya jadinya apa? V-nya, V1-nya, pangkat X. Oke ya. Artinya I bisa berubah jadi pangkat X sin X. Ini pangkat X ya. Bentar, bentar, ya. Dikurangin. Kurung. UV. U kali V. Pangkat X cos X ya. Dikurang lagi ya. Dikurang apa? V. V-nya siapa? Pangkat X. Kali DU. DU-nya siapa? Min sin X. Oke. Di sini aku keluarin aja min ya. Boleh ya? Oke, biar gampang. Males nih sih. Oke. Ini F1 X sin X dx. Nah, sampai sini nih. Kita harus ngapain? Ini kan sebenarnya, coba ya kita keluarin dulu minusnya. Kita masukin dulu. Jadi F pangkat X sin X min F pangkat X cos X min, oke. F pangkat X sin X dx itu tadi apa ya guys? Kita misalnya. Itu kan integral awal kita kan? Bener gak? Ya kan? Ya udah. Artinya ini kita misalnya jadi I lagi aja. Apa? Ya. Sebenarnya ada konstanta ya. Plus C1. Tapi nggak apa-apa. Konstantanya belakang aja. Oke ya. Nah, ini kan ada I sama dengan bla 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 kurang I. Artinya I-nya bisa dipindah ruas ke sini jadinya 2 kali I sama dengan pangkat X sin X min pangkat X cos X. Ya, sebenarnya ada konstanta ya. Kita bikin aja deh. Plus C1 ya. Konstanta satu. Oke. Habis itu kan yang ditanya bukan 2I kan. Yang ditanya I-nya. Ya udah. Jadi kesimpulannya apa? I sama dengan pangkat X sin X min pangkat X cos X per 2 sebenarnya tambah C1 bagi 2. Tapi C1 bagi 2 itu kan sebenarnya tetap konstanta kan. Nah, kita misalnya aja jadi plus C. Oke ya, aman sampai sini? Tipe soal yang kayak gini. Aman? Coba kalau aman ketik satu. Aman, oke. Bisa lah ya yang kayak gini. Oke, aman. Oke. Tapi aku punya apa kayak feeling gitu. Atau bentar deh sebelum aku ngomongin feeling apa. Kita kerjain satu lagi integral ini ya, parsial ya. Yang mana ya? Ini soal mockup lagi ya. Sengaja aku kerjain soal mockup aja biar ada pembahasan. Nah, ini gampang soal mockupnya. Ini yang set, sorry, ini set B, B1. Ini set B bagian B1. Yang ini set A bagian A2. Ya. Nah, ini gampang banget. Udah disuapin loh guys. U-nya ln X, DV-nya X dx. Ah, udahlah. Ini mah. Tinggal kita lancarin aja. Ini sama dengan apa? Sama dengan U kali V kan? Oh, kita cari dulu. U-nya ln X, makanya DU-nya jadi ln X diturunin jadi X dx gitu ya. DV-nya X dx. Artinya ini jadi V-nya ya setengah X kuadrat. Ya. Oke, dari sini. Artinya X ln X dx ini sama dengan apa? UV kan? U kali V setengah. Oh, tadi udah dikerjain ya. Setengah X kuadrat kali ln X dikurangin VDU ya.
V-nya itu setengah X kuadrat. Oh, ini yang tadi dikerjain ya. Gak apa-apa deh. Tak ulang. Setengah X kuadrat dikaliin per X dash. Hasilnya jadi setengah X kuadrat log X dikurangin seperempat X kuadrat ya. Terus, oke, dah. Ini jawaban akhirnya ini. Ya, ya udah kebahas yang ini. Coba sebenarnya kayak gini guys. Aku ada feeling yang keluar di KBF nanti tuh bukan yang simple kayak gini bentuknya, tapi bentuknya agak lain. Jadi kayak sangat apa ya konsep banget. Ini sering kali muncul di KBF. Contohnya nih, aku ambil soal aja yang udah ada juga di Notion. Ini di KBF 2023-2024 ya. Nah, coba. Ya. Nah, ini ya. Ada soalnya kayak gini. Ditanya nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ini aku punya feeling keluarnya kayak gini. Oke. Nah, ini cara kerjanya gimana? Bener. Jadi kayak sebenarnya pusing kan? Enggak, sebenarnya ini kayak asal kalian tahu rumusnya dan bisa mengaplikasikannya pasti bisa. Contoh ya. Ya udah, kita kayak biasa lah ya. Ini sama dengan I, aku males tulis di ini beda, jadi aku langsung tulis ini aja. Oke. Kayak biasa, misalkan, oke. Nah, kira-kira di sini siapa yang jadi U-nya? Coba, siapa yang jadi U-nya? 2x kuadrat, iya. Kenapa 2x kuadrat nanti ya? Aku kasih tahu. 2x kuadrat. Oke ya. Siapa yang jadi DV-nya? DV-nya itu jadinya yang turunannya ini, turunan kedua ya. Nah, kenapa aku sengaja misalin si turunannya ini jadi DV? Karena ini kalau jadi DU ya, DU sama dengan 4x. Ya, terus ini kan jadinya nyari V-nya kan, 4x dx. Nyari V-nya kan. Kalau nyari V kan ini jadi naik kan, bener kan? Turunannya naik, arti turunannya berkurang satu, jadi lebih simpel gitu loh guys. Nah, gitu. Makanya sengaja aku pilih DV-nya itu si turunannya ya turunan kedua. Dan kayaknya kalian kalau milih juga jelas lah ya. Pasti turunannya jadi turunan. Oke, ya udah lanjut. Kita ubah artinya I sama dengan U kali V 2x kuadrat kali F aksen X. Ah, muncul ya bentuknya ya. Betul ya? Bentuknya ini. Oke. Dikurangin PDU. V-nya itu F aksen X. Kali DU-nya 4x dx. Ya. Nah, sampai sini. Ya, kita misalin lagi. Misalkan U ya, U1. U1-nya sama dengan siapa ini? Ya, 4X. Oke ya. Artinya DU-nya apa? DU-nya ya jadi 4. DX. Lanjut. DV-nya, DV1-nya F aksen X, DX. Makanya berubah jadi P-nya itu P1-nya FX saja. Nah, cukup kan? Oke, tinggal kita kayak biasa masukin aja ya udah. I sama dengan 2x kuadrat kali f aksen x dikurangin UV, U-nya itu 4x fx ya. Biasain dikurungin aja guys kalau ketemu minus gini. Takutnya suka lupa. Ya, 4x fx dikurangin lagi ya PDU, V-nya itu fx, DU-nya itu dx, 4, sorry, 4 dx. Ya, nah, kita keluarin minusnya kita masukin maksudnya terus empatnya yang dikeluarin jadi 2x kuadrat kali f aksen x dikurangin 4x fx ditambah 4-nya keluar boleh ya 4 kali integral fx dx. Nah udah A-nya siapa guys? A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan siapa guys? B-nya 4. C-nya 4. Dapat deh kayak gitu. Ya, benar gak ya? Coba kita lihat di notion. Oke, benar. Oke, gitu cara ngerjainnya. Coba ya, di mock up aku ada bikin nih tipe soal kayak gini. Nah, ini di bagian set B ya. Seru ya soalnya. Oke, bikin soalnya. Bentar, ini. Oke, ini soal mock up ya. Ini set B nomor A1. Oke,
Ini ya harus kontinu satu dua bla 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 bla. Oke, oh iya aku belum jelasin ya. Kalau misalnya parsial terus ada integral tentunya sekalian deh aku jelasin ini. Ya sebenarnya sama aja guys. Jadi kalau misalnya AB UDV ini sama dengan UV, tapi kamu masukin aja BA saja. Jadi kayak ngerjain integral biasa gitu. Dikurangin AB VD. Bisa lah ya, ini cuma masukin angkanya aja. Oke, lanjut ya. Kita ini ya. Oke, ini dari sini ada info apa aja sih? F1-nya sama dengan 12. F2-nya berapa, guys? 2F2 sama 12, artinya F2-nya 6. F3-nya berapa? F aksen 1 ya, sorry. F aksen 1-nya berapa? 12 bagi 3, 4 ya. F aksen 2-nya 12 bagi 4. Oke, sampai sini. Apabila si ini, si Anu, sama dengan Anu gitu ya, sama dengan 10, maka yang ditanya nilai ini. Kalau kalian ngerjain soal ini kan sebenarnya udah kebayang lah ya, ini harus ngapain. Ya, mari kita coba. Oke, si ini kita misalin aja I ya, kayak biasa. Misalnya I, ya. Misalkan, oke ya. Misalkan U-nya siapa tadi? U-nya X kuadrat. Nah, DU-nya, ya 2X. DV-nya itu turunan kedua dari DX, turunan kedua F X DX ini ya. P-nya itu sama dengan FX. F aksen X, sorry. FX lagi. F aksen X. Ya, sampai sini. Ya udah, arti I ini sama dengan apa? UV, oke. X kuadrat kali F aksen X. Tapi jangan lupa, ini batasnya itu berapa? 1, 2 kan? Ya udah, ini artinya harus apa namanya? Di dikerjain dalam batas 1, 2 gitu ya. Dikurangin apa? Dikurangin integral dari 1, 2 sama PDUV-nya F aksen X, DU-nya 2X, sorry, DX yang lupa lagi. 2X, DX. Oke, sampai sini. Nanti aja lah ya kita keluarin ya. Kita kerjain dulu lanjut ya ini. Misalkan lagi kayak biasa U1-nya sama dengan 2X. Ini aku nggak usah jelasin banget lah ya. Aku tahu banget. DU-nya itu 2DX, terus DV satunya itu F aksen X DX, P1-nya itu FX. Makanya I-nya itu sama dengan ini X kuadrat kali F. X kuadrat dikaliin F aksen X. Oke, 21 dikurangin. Ini dikurung aja ya. UV-nya itu 2X kali FX. Tapi jangan lupa ini dikerjain dalam batas 21 ya. Dikurangin lagi sama V integral V-nya itu FX. DU-nya itu 2X 2 kali DX ya. Jangan lupa 1, 2. Oke, sampai sini. Ya udah, tinggal kita gencarin aja guys ke dalam sini si 1, 2-nya. Udah ya. Oke. Oh, BTW ini tadi I-nya itu sama berapa? I-nya sama 10 ya. Langsung aja kalian. Ini 10 sama dengan ya. Dengan 10. Oke, boleh. Ya 10 sama dengan bla bla bla. Oke. Kita taruh sini. Oh, ini begini aja. Sama dengan. Nah, baru 10 nanti karena I-nya sama dengan 10 ya di soal. Sama dengan apa? Sama dengan duanya masuk. 4 kali F aksen 2 dikurangin. Satu yang masuk. 1 kuadrat 1 kali F aksen 1. Nah, makanya ini kepake ya informasinya. Oke, lanjut. Dikurangin apa? Dikurangin. Oke, dikurungin aja ya. 2X kurang, 2X kali FX, 2-nya masuk ya. 2 kali 2 4 kali F2 dikurangin 2 kali F1. Bener ya? Dikurangin lagi ini si integralnya. Ini yang kita cari. Beda ya. Oke, min 2. 2-nya aku keluarin sengaja. 2 dari sini ya. Aku keluarin ke sini. 1, 2 fx dx. Nah, ini yang kita cari nih, 1, 2 fx dx ya. Nah, gitu ya. Nah, udah. Kebayang tuh ya, ini harus ngapain? Ya udah, tinggal kita masukin aja. Sama dengan 4 kali f aksen 2-nya itu 3, dikurangin f aksen 1-nya itu 4, dikurangin 4 kali f2-nya itu 6, dikurangin 2 kali 12, ya. Dikurangin lagi 2 kali, nah 1, 2 f.
Oke, sampai sini ya udah lah. Ini matematika biasa. 10, 12, 4, 8, 24, 24 habis ya. Min ketemu min jadi ya plus 2. 1, 2, fx, dx. Oke. Aku nggak sengaja, hasilnya bagus. Aku nggak ngitung hasilnya. Hasilnya satu ya guys, artinya. Hanya integral 1, 2, fx, dx sama dengan 10 kurang 8, 2 bagi 2, 1. Ada yang udah ngerjain terus bener gak hasilnya satu? Sama ya? Oke, sip. Ya, udah deh. Bisa lah ya tipe soal yang kayak gini. Meskipun terlihat ribet gitu, tapi sebenarnya ya cuman gini-gini aja. Ya, sampai sini aman. Kalau aman coba ketik satu. Oke, sip. Satu, 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 satu. Oke, mau aman ya. Kalau ada mau nanya atau nanya request soal juga boleh guys. Kalau malu kayak ngomong di sini boleh di grup Q&A yang ada di itu ya, apa community F-Info. Ya, kita lanjut ke soal nomor nomor soal lagi. Ke materi selanjutnya, integral trigonometri. Oke, integral trigono itu jujur agak berat, tapi sebenarnya ada beberapa apa ya teknik gitu loh. Jadi kalian ingetin aja tekniknya. Ya, aku di sini bentar ya, buka contekan dulu biar gak lupa tekniknya. Oke, di sini. Oke, kita mulai dari bentuk yang paling sering muncul. Bentuk satu ya, sin pangkat n sama cos pangkat n. Cara ngerjain ini tuh gimana? Oke, ini tuh tergantung n itu ganjil atau genap. Dan kalian nanti lihat sendiri kenapa bisa gitu. Oke, kalau misalnya n-nya ganjil, ini gampang. Kenapa gampang? Gini. Oh, BTW ini bertumpu pada ini, sifat ini ya. Kalian ingat sifat ini, sin kuadrat tambah cos kuadrat. Ini harusnya ada x-nya, nggak apa-apa lah, malas aku. Cos kuadrat sama satu gitu ya. Artinya sin kuadrat tuh sama apa? Satu min cos kuadrat gitu kan ya. Nah, cos kuadrat dengan cara yang sama, ini sama satu min. Oke, bertumpu dari sini guys rumusnya. Oke, dari situ coba ya. Sin pangkat n. Misalnya kalau n-nya ganjil, ada hal yang bagus banget. Dan kalian harus bersyukur kalau n-nya ganjil. Misalnya ya, kita ketemu sin pangkat berapa ya? 7 gitu. Wah, stres. Tapi sebenarnya gampang. Atau males lah, jangan. 5 aja ya, sin pangkat 5 x dx. Oke. 5 itu kan ganjil kan ya guys? Kalau ganjil gimana? Kalian nyadar. Kalau misalnya aku keluarin sin pangkat 4 x kali sin x gitu ya. Terus dx gitu. Habis itu sin pangkat 4-nya diubah jadi pakai bentuk ini. Loh, tapi kan ini sin kuadrat. Gak apa-apa. Sin pangkat 4 itu apa? Sin kuadrat kuadrat kan? Oke lah, aku tulis dulu. Sin kuadrat x pangkat 2 kali sin x gitu ya. Lanjut. Oke, ini sama dengan apa? Sin kuadrat itu apa? Satu min cos kuadrat x gitu ya. Kuadrat kali sin x dx. Nah, ini aku mau ngerjain pakai cara kotak-kotak tadi. Di mana kotaknya itu cos x. Oke ya. Kalau misalnya kotaknya itu cos x, d cos x itu apa? Min d sin x kan? Bener gak? Sorry. Min sin x dx kan? Bener gak? D cos X itu min sin X dx. Kalau kalian bingung kayak gini, boleh lah dari sini dulu. D per dx dari cos X itu min sin X. Katanya D cos X itu min sin X dx. Gitu lah ya. Oke, ya udah. Oh, di sini ada bentuk sin X dx. Karena cos itu kan turunnya sin. Makanya aku mau misalin kayak gini guys, gitu. Ya udah. Sinnya itu, oh ya udah. Artinya min D cos X sama sin X dx kan ya. Ada tinggal kita masukin jadi ya. Itu min. Satu min cos kuadrat X kuadrat. Sin X dx itu berubah jadi D cos X ya. Nah, ini sebenarnya apa? Udah normal kan ini? Kayak ini ibarat ini X atau jangan X lagi. Ini ibarat ini A aja gitu. Satu min A kuadrat D A gitu. Ini kan gampang kerjain ini, bener gak? Ya udah, tinggal kita kerjain aja. Jadi ini min satu min 2 cos kuadrat X plus cos pangkat 4 X D cos X gitu ya. Dan sisanya ya kayak biasa. Min satu tapi ini minnya aku langsung masukin aja. Min satu plus min. Oke. Di sini gimana? D cos X. D kotak gitu ya. Apa min satu diintegralin terhadap kotak?
ya jadi kotak kan. Jadi ini min cos X ditambah 2 cos kuadrat ini jadinya 2/3 cos pangkat 3 gitu ya. Karena ya bisa lah. Cos pangkat 4 itu jadinya min 1/5 cos pangkat 5 X. Terus C-nya jauh. Dah, kalau N-nya ganjil, gampang. Gimana kalau N-nya genap? Nah, ini agak stres jujur ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau N-nya genap, aku males kasih contoh yang pangkatnya gede, soalnya agak males. Tapi intinya gini, misalnya ya, aku nggak selesain aja deh. Ini kayak dari sini. Kalau N-nya genap, yang kalian ingat sifat ini. Jadinya, kalau kalian masih ingat cos 2x itu apa? Coba, cos 2x itu apa? Kalau dipecah rumusnya. Cos 2x sama dengan cos. Ya, cos kuadrat min sin kuadrat. Oke ya. Bisa juga 2 cos kuadrat x min 1 gitu ya. Basicnya dari sini lah ya. Cos kuadrat min sin kuadrat. Ya. Tapi kalau cos kuadrat ini dipecah jadi satu min sin kuadrat lagi, ini jadi satu min 2 sin kuadrat gitu ya. Bisa juga sama dengan 2 cos kuadrat x. Oke, sampai sini kita harus ngapain? Sampai sini kita harus bikin dia jadi sin kuadrat. Oke ya. Jadinya gini. Kalau misalnya ini cos 2x sama dengan satu min 2 sin kuadrat gitu ya. Artinya sin kuadratnya itu apa? Sin kuadrat x itu sama dengan cos 2x satu ya, satu min cos 2x per 2. Ini gampang aja lah ya, cuman pindah ruas biasa. Dengan yang cara yang sama, cos kuadrat x itu sama dengan 1 tambah cos 2x. Nah, ini yang kita pakai buat ngerjain tipe soal kayak ini. Ya, maksudnya gimana? Contoh, kita punya integral sin pangkat 4 x dx. Males ya. Kalau ini aku males ini, tapi nggak apa-apa. Singkat aja, Ji. Singkat saja. Sin pangkat 4 itu diubah jadi sin kuadrat x kuadrat gitu ya. X. Nah, sin kuadratnya jadi apa? Jadi satu min cos 2x per 2 kuadrat gitu ya. X. Nah, kenapa ini kayak ini masih repot? Gak apa-apa, malah ini justru lebih gampang betul. Ya, ini kan setengah kuadrat ya, pelannya aja dia seperempat, seperempat. Jadinya satu min 2 cos 2x tambah cos kuadrat 2x dx. Nah, di sini guys bagusnya. Yang tadinya pangkat 4 tiba-tiba pangkatnya yang terendahnya cuma 2. Dan ini kan cos 2x gampang kan kerjainnya kayak biasa gitu. Ini udah bisa dikerjain yang ini. Ini bisa dikerjain. Yang ini tinggal dikerjain lagi pakai ini gitu. Diulang ya. Aku males ngerjainnya, tapi intinya cos kuadrat 2x gitu ya. Berubah jadi apa ini? Diubah jadi apa ini, guys? Cos kuadrat 2x satu tambah cos berapa nih? Hati-hati, suka salah. Satu tambah cos? Salah. Ingat, ini cos kuadrat x, sedangkan ini cos kuadrat 2x. Gitu ya, hati-hati. Nah, 4x harusnya. Tuh, satu tambah cos 4x per 2. Nah, udah, ini kan udah gampang kan ya? Jadi pangkatnya cuma pangkat satu gitu ya, cosnya. Udah selesai. Ya, aku nggak usah kerjain sampai akhir, dia begitu. Oke, sampai sini aman? Bisa ya? Tipe satu ini ya, sin pangkat n, cos pangkat n. Sering muncul. Lebih sering muncul daripada tipe yang lainnya menurutku. Ya, lanjut ke sebenarnya tipe 2 ini mirip lah ya, tapi perkaliannya. Jadi ketemu sin pangkat n, cos pangkat n, nah gitu ya. Contohnya, ada integral sin pangkat 3x, cos pangkat berapa ya? 2x lah ya. 2x. Nah, ini biasanya sih nggak jarang ya dua-duanya genap. Kalau dua-duanya genap tetap sama caranya bikin kayak gini. Tapi malesin. Jadinya aku kasih ke contohnya yang ganjil aja. Ini kalian baca aja di Notion. Lengkap. Ya. Kalau ketemu bentuk kayak gini harus gimana guys? Ya udah kalian nyadar. Oh ya udah ini bisa gak sih aku ubah dalam bentuk cos aja? Karena sin pangkat 3 kan bisa dipecah jadi jangan. Ini aja lah males aku. Nah gini. Oke.
Bisa gak sih diubah jadi sin aja? Karena kan cos pangkat 3 bisa dipecah jadi sin kuadrat kali, sorry, cos pangkat 2 sorry ya, ngelek dikit. Sin kuadrat X kali cos kuadrat X kali cos X gitu ya. Cos X dx. Nah, yang kalian nyadarin apa? Sin itu turunannya cos kan? Ya udah, arti ini bisa berubah jadi satu min. Sorry, sin kuadratnya tetap, tapi yang kita ubah si cos kuadratnya berubah jadi satu min. Sin kuadrat X dikaliin sama cos X dx itu apa ya? D sin X, bener gak? Cos X itu turunannya dari sin X. Nah, ini kan tinggal bisa dikerjain kayak tadi ya caranya. Udah gampang guys. Udah ya. Oke, sampai sini aman. Sampai bagian 2 kalau aman ketik 2. Aman, oke. Makanya jadi intinya tuh kalau ketemu sin sama cos mainnya antara kalau dia ganjil pecah. Kalau dia genap bentuknya kayak gini. Kayak mungkin biar lebih kebayang ya. Kalau misalnya ini pangkat 2 pangkat 4 gitu. Gimana caranya? Pangkat 2 pangkat 4 ya udah sin kuadratnya yang diubah jadi satu min cos 2x gitu ya. Pangkat 2-nya hilang. Nah, cos pangkat 4-nya 1 tambah cos 2x per 2 pangkat 2. Nah, ini agak stres kan ngerjainnya tapi bisa. Gitu. Jadi ya udah silakan aja dicoba ya kapan-kapan. Oke, aman ya sampai sini? Oke, lanjut kita ke bagian 3. Sorry, bagian 3 apa ya? Bentuk ketiga ini. Agak jarang keluar, tapi nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Bentuk ketiga tuh bertumbuh pada rumus. Kalian tahu rumus ini? Ntar ya. Bentuknya kayak gini. Sin mx, cos mx gitu ya. Cos n, sorry. Cos nx, sin mx, sin nx, sin nx. Terus satu lagi cos mx, cos mx. Jadi maksudnya apa? Bentuk-bentuk yang kayak cos 3x kali sin x. Tuh. Gitu loh guys. Maksudnya tuh bentuknya kayak gini. Tuh. Atau cos 4x kali cos x gitu. Nah ini cara kerjanya gimana? Kalau ketemu bentuknya kayak gini, kalian pakai rumus ini. Kayak ini agak hafalan dikit. Kayak aku mau nurunin cuman males. Kalian cari aja penurunan. Nah, ini agak hafalan dikit. Tapi pakailah ini. Dan yang kalian perhatikan apa bagusnya kalau pakai rumus ini? Oke. Ini jadi penjumlahan, bener gak? Contoh, ada sin 3x cos 2x gitu ya. Kan repot nih ngerjainnya. Tapi kalau misalnya udah kita pecah jadi setengah sin m plus n jadinya sin 5x ya. Tambah sin m min n jadinya sin x gitu ya. Nah ini kan jadi bagus. Udah. Perkalian lebih gampang dikerjakan. Sorry. Perkalian integral itu susah dikerjain, tapi penjumlahan integral gampang dikerjain. Gitu loh. Ya udah, ini tinggal dilanjutin aja. Gitu. Bisa ya, yang bagian 3. Intinya ini. Pakai rumus yang ini. Oke, sampai sini aman? Aman kok aman? Oke ya, aku anggap aman. Kita lanjut ke bagian 4. Nah, bagian 4 tuh bentuk yang kayak gimana? Oh, sebelum ke bagian 4, aku ke bentuk spesial dulu ya. Bentuk spesial tuh ini. Integral tan X, ini lumayan penting. Sama integral eh, tan X, temannya cot tan juga ya. X. Sama integral secant X. Sama integral, temannya secant siapa? Cosecant. Secant X. Oke. Ini bisa keluar, bisa enggak. Tapi ya, ya kalau keluar jadi lebih gampang. Soalnya kalian gak usah lagi. Integral dari tan X itu apa? Kita tahu, oh, tan X itu kan sin X per cos X. Ya. Wait a minute, gitu kan ya. Oh, cos X bukan yang diturunin jadi min sin X ya. Oh ya udah, ini kan jadinya ada minnya ya, tapi ya. Jadinya min ln apa? Ln cos itu jadi apa? Oh, sorry. Sepercos jadinya ln cos X aja ya. Simple. Itu. Jangan lupa ada minnya. Dari mana minnya? Soalnya cos diturunin jadinya min sin. Kalau kotan lebih gampang, sama aja sebenarnya. Cos X plus sin X. Dan kita menyadari kalau cos X dx ini d sin X kan. Turunan dari cos itu sin kan. Ya udah. Artinya ini jadinya ln mutlak sin X. Cek. Ya, aman? Nah, yang second ini agak berabe.
Tapi kalian ini agak tricky sih. Jadi hafalin aja soalnya kayak apa ya? Ini trik gitu loh ngerjainnya. Langsung aja. Secant X itu kalau mau ngerjain ini harus dikali dengan satu dengan cara bentuknya itu sec X tambah tan X per secant X tambah tan X. Oke. Nah, kalian nyadar juga kalau oh iya, turunan dari secant X itu apa sih, guys? Sektan ya, kalau kalian hafal. Sektan ya. Sedangkan turunan dari tan itu sekant kuadrat. Nah, kalian nyadar ini kan bentuk yang di atas ya, setuju gak? Sekant, sekant kuadrat, sekant kali sektan jadinya sektan gitu ya. Oh, artinya ini turunan yang bawahnya bisa kita jadiin ln dong ya. Ya udah. Artinya ini jadinya berubah jadi sama dengan ln. Ln sec x tambah tan x. Ya. Kenapa bisa kepikiran dari sini? Ya, nggak tahu. Pokoknya ada orang kepikiran aja. Ya. Ln sec x tambah tan x. C. Kalau kosekan x ini jadi agak beda dikit soalnya dia versi minus ya. Jadi minus ln sekan temennya itu kosekan tambah tan itu temennya kotan x. Oke. Ntar ya aku cek dulu yang kosekan minus. Integral kosekan cs. Kotan. Eh, integral kosekan. Iya, bener ya. Dikasih minus aja bedanya. Oke, sampai sini aman. Nah, ini kepake kalau misalnya kalian ketemu udah melakukan manipulasi terus tiba-tiba ketemu secant X tunggal gitu ya sendiri. Udah, langsung kalian tahu secant X itu integralnya ln sec plus tan. Ya, aman sampai sini? Ya. Ya udah, kita lanjut ke bentuk kelima. Bentuk kelima itu sebenarnya mirip sama sin cos, tapi versi tan. Tan sama sec gitu ya. Yang ini bentuknya. Dia bentuk tan pangkat n sama cos pangkat n. Cos. Cos lagi. eh Kot pangkat N. Nah, sorry. Nah, cara ngerjain ini gimana? Ya, rumus yang dipakai tuh ini, guys. Balik lagi kita ke identitas dasar trigonometri sin kuadrat tambah cos kuadrat dengan satu. Kita bagi semuanya dengan sin kuadrat. Oh, dapat rumus untuk kotan. Ya. Kalau dibagi dengan semuanya dengan sin kuadrat, berubah jadi satu tambah cos per sin itu kotan ya. Kotan kuadrat sama dengan satu per sin kuadrat itu kosekan kuadrat. Atau kotan kuadrat sama dengan kosekan kuadrat min satu. Gitu ya. Oke, kalau kita pembaginya jadi cos, bentar, aku copy dulu. Kalau pembagiannya itu cos kuadrat, kebayang ya, berubah jadi tan. Berubah jadi tan kuadrat, gitu ya. Cos, cos, berubah jadi tan kuadrat plus satu sama dengan 1 per cos kuadrat itu secant kuadrat, which is secant kuadrat, tan kuadrat sama dengan secant kuadrat plus 1. Min 1. Oke, bertumpu pada identitas ini semua ya sebenarnya. Ya, biasanya dipakai yang tan sih ya, jarang yang cot soalnya repot. Jadinya kalau kalian bentuknya ganjil, wait, bentar. Iya, oh sorry, gak bisa ganjil ya, ganjil agak repot, sorry, sorry. Bisanya, bisa sih ganjil, cuman biasanya genap sih. Kalau kalian ketemu, misalnya, apa ya? Oh, ini misalnya, integral tan pangkat 4 x dx. Ini harus satu kita apain? Kita pakai ini, ya. Integral tan kuadrat itu jadiin secant kuadrat x min 1 kuadrat gitu ya. Dx. Oke. Nah, pas sampai sini gimana caranya? Ya udah, ini sama dengan integral secant 4x mm, min, sorry bentar ya. Oh, jangan, sorry. Jangan semuanya dikuadratin. Artinya ini jadi secant kuadrat, tapi sisain tan kuadratnya. Tan kuadrat x dx gitu ya. Nah, kenapa kita sisain tan kuadrat? Soalnya kita tahu kalau misalnya ini kita sebarin ya, jadinya secant kuadrat X kali tan kuadrat X min tan.
kuadrat X dx. Bentar. Lipat kuadrat. Wait ya. Oh, sorry. Oke. Lanjut. Oke. Ini kita lanjutin jadi satu menit. Oke, kita lanjutin dulu. Ini jadi sorry, sebentar. Apa ini? Tapi jarang yang keluar sih guys, yang tan sama ini second ini. Harus di parsial dulu ya. Gimana? Substitusi biasa bisa, Pak. Substitusi biasa gimana? Kan turunan tan X kan secant kuadrat X. Iya, tapi bentar. Sebelahnya doang yang bisa ya, tapi oh ya udah Enggak. nggak. Jadi yang atasnya tuh langsung substitusi U aja nggak sih? Jadi, Coba ya bentar. Ya, ini harusnya kayak gitu sih. Bentar ya. Kalau misalnya ini U sama dengan tan X, artinya DU-nya, sorry, DU-nya sama dengan X itu ya. Nah, oke, punya tan X, oke, tan X, U kuadrat, iya, harus dipecah dulu deh kayak tadi, benar, sorry. Kayak tiga, tiga, tiga. Ini jadinya sama dengan secant kuadrat X, tan kuadrat X, dikurang tan kuadrat X, dx, oke ya. Nah, di sebelah sini kita nyadar kalau misalnya secant kuadrat X, tan kuadrat X gitu ya, dx. Ini secant kuadrat dx itu ya. Secant kuadrat X dx ini kan turunan dari tan gitu ya. Jadi ini kita bisa tulis tan kuadrat X d tan X gitu ya. Ya, harus dipecah ternyata. Oke, nah tan kuadrat X d tan X. Ah, udah, sisanya jadi sepertiga tan pangkat 3 X. Oke ya. Nah, yang sebelah sini gimana? Ini masih ada tan kuadrat nih. Caranya gimana? Ini dikerjainnya pakai harus parsial ya. Iya, harus parsial. Nggak apa-apa. Jadinya ini integral dari tan kuadrat itu. Oh, bisa deh. Ini kan jadinya tan kuadrat berubah lagi jadi satu kurang set kuadrat. Deh, dx gitu ya. Jadinya ini min satu dx itu apa? Min x aja ya. Plus secant kuadrat kalau diintegralin apa tadi? Ya tan x. Oke, sip ya. Oke, jadi hasilnya plus tan x min x. Oke, sorry ya, agak ngelag dikit. Tapi sampai sini aman. Intinya ya dari sini keluarnya. Terus iya satu hal lagi yang kalian harus ingat, kita tahu integral secant kuadrat x dx. Jadi ini gampang kerjanya. Sama dengan tan x. C of course. Ya. Sampai sini aman? Oke. Tapi jarang keluar sih guys yang tan sama kot jujur. Jujur li ya. Kayaknya gak bakal keluar. Ya oke, kita satu bentuk lagi sih sebenarnya. Enggak. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Oke, oke. Kita belajar tetap, kita belajar. Siapa tahu keluar. Ya. Sekarang bentuk sekan kali tan ya. Sek kali tan. Sek pangkat M sih. Tan pangkat M. X. Atau bentuk satu lagi. Kot kali kosekan. Kotan pangkat M. Kosekan pangkat N. X ya. Oh ya. Oke. Intinya perkalian sektan atau kosekan. Oke. Ini contoh soal yang bisa keluar tuh. Soalnya ini. Ya. Ini semangat ya guys. Jangan mabuk dulu. Tapi intinya. Kalau misalnya kita punya tan pangkat min 3 per 2 aja. Min 3 per 2 X dikaliin sama sekan pangkat 4 X dx gitu ya. Ih susah. Enggak, tenang aja. Kalian kan ingat tadi, kalau sekan kuadrat itu apa? Ya, kita jadi begini cara ngerjainnya. Ih susah, enggak. Ingat, sekan kuadrat dx itu sama dengan d tan x gitu ya. Ya udah, artinya kalian
bisa pecah dikit jadinya tan min 3 per 2 X dikaliin sekan kuadrat X gitu ya. Dikaliin sekan kuadrat X lagi dx gitu ya. Dx. Oke. Nah ini bisa berubah jadi d tan X. Karena turunannya sekan kuadrat, turunannya tan X itu apa? Sekan kuadrat gitu loh. Nah, dari sini udah kebayang dong ya harus ngapain? Oke, kita punya tan, tapi masih sekan kuadrat. Tapi ingat, tadi apa rumusnya? Aku nggak pernah hafal sih jujur. Biasanya aku gerak dari sin kuadrat tambah cos kuadrat sama satu. Kalau kita bagi cos kuadrat gitu ya, hasilnya itu apa? Ah, tan kuadrat gitu ya. Tan kuadrat tambah satu sama dengan satu per cos kuadrat itu sekan kuadrat. Atau sekan kuadrat sama dengan tan kuadrat per satu gitu ya. Ya udah, kita pakai itu. Jadi dia tan pangkat min 3 per 2 X. Kali sekan kuadrat itu tan kuadrat X. Ya. Plus 1. Nah, udah dia tan X nih. Gampang. Ya udah. Ini kan kayak biasa aja kan ya. Integral. Tan min 3 per 2 tambah 2. Jadi tan setengah. X. Plus tan pangkat min 3 per 2 X. Ya. Dia tan X ya. Ya udah. Ini ya udah kayak biasa aja gitu. 2 per 3 tan 3 per 2 X. Ini jadinya min 2 ya. Benar nggak sih? Tan pangkat min setengah. Setengah. Iya benar. X plus C. Udah. Soalnya ngeri, tapi sebenarnya gampang. Tuh guys. Bisa sampai sini? Ya. Gampang, gampang. Sebenarnya aku ada satu tipe lagi sih. Coba ya, kita ada satu lagi, tapi agak beda. Jadi, ini kalau kalian perhatiin, sekannya pangkat genap gitu ya. Kalau sekannya pangkat sorry, ya bisa sih. Kalau sekannya pangkat ganjil gitu atau nggak genap lah intinya. Gimana? Contoh kayak gini. Integral tan pangkat 3 ya. Tan pangkat 3 X kali sekan pangkat setengah. Oke. X dx. Nah ini cara ngerjainnya gimana? Ini bertumpu dari kalian tahu kan? D tan X itu sekan kuadrat. Tapi D sekan, nih ya. D sekan X itu bagus. Dia sekan ya. Sekan X tan X dx. Gitu. Nah, ini dari sini ngerjainnya. Jadi kita munculin dulu bentuk sec x tambah tan x, sec x kali tan x, oke? Tan x-nya keluarin satu. Jadi integral tan kuadrat x disumbang satu buat ini. For the cause gitu ya, biar bisa dikerjain. Nah, si sec pangkat min setengah ini gimana munculnya ya? Tenang aja. Bisa dong kalian. Kalau kita keluarin sec pangkat x, sec x di sini. Ini pangkatnya min setengah. Artinya ini dikali sama berapa? Min 3 per 2 dong ya. Bener gak? Udah deh. Dx. Nah, ini bisa diubah bentuknya dalam sekan semua. Ingat ini apa? Ini D sekan X gitu ya. D sekan X sama dengan integral tan kuadrat. Tan kuadratnya diubah jadi sekan kuadrat min satu ya. Sekan kuadrat X min satu dikaliin sekan pangkat min 3 per 2. Tuh ya. Udah deh. Selesai ini kayak biasa lagi. Sekan 2 kurang 3 per 2 jadi ya sekan pangkat setengah ya. X dikurangin sekan min 3 per 2 X D sekan X D sekan X gitu ya. Ya udah ini mirip ya sebenarnya sama yang atas. 2 per 3 sekan 3 per 2 X gitu ya. Dikurang, oh beda ya di situ dong. Oke, ini jadi ditambah 2 ya. 2 kali tan, tan. 2 kali sekan min setengah X. Terus cek. Sampai sini aman. Tipe yang jarang keluar sebenarnya. Tapi siapa tahu keluar. Oke ya. Buat penutup, aku mau kerjain soal mock up yang trigono-trigono. Bentar ya, kita buka yang ini. BTW ini beda sama substitusi trigonometri ya guys. Substitusi trigonometri itu dibahas sama APSI kalau nggak salah. Itu beda. Ini ini in general aja kalau ketemu bentuk trigonometri terus diintegralin gimana caranya. Tuh. Ih, baru dibilang gak bakal keluar. Aku bikin mock upnya bentuk ini lagi. Ya udah lah ya, gak apa-apa. Ini bagian apa B? Oke. Set B titik A 2 ya. Bisa 2 kan ya?
Bisa, banyak jawabannya. Ya, tapi kita ke salah satu alternatif solusinya aja ya. Oke, ini gimana cara ngerjainnya? Oh, ini kan bentuk yang sektan ini ya. Oke, artinya gampang banget sih sebenarnya ini. Gak repot. Karena kita tahu tan 2x kalau diturunin bakal muncul sekant kuadratnya. Tuh loh. Ya. Jadi kita tahu D tan 2x gitu ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan 2 tapi 2 kali sekant kuadrat x sekant kuadrat 2x kali dx. Sampai sini ngerti gak? Sorry. Aman sampai sini? Kenapa bisa kayak gini? Kayak ya. Ya, ini kayak turunannya tan 2x ya, sekant kuadrat 2x, tapi ingat 2x-nya diturunin jadi 2 kalinya. Ya. Oh, ini muncul bentuknya. Bisa diubah jadi tan 2x, ya. Ini jadi sama dengan si integralnya ini i ya. I bakal jadi sama dengan integral dari tan 2x gitu ya. Nah, sekant kuadrat 2x dx ya, ini dijadiin d tan 2x-nya aja. Tapi ingat, ini kan dikali 2, artinya d tan 2x-nya dibagi 2 gitu ya. Oke. Jadi muncul setengah tan 2x, d tan 2x, which is apa ini? Ini ya udah jadi seperempat tan kuadrat 2x. Kalian nggak usah musingin chain rule lagi karena ingat ini udah tan 2x ya udah gampang. Tan kuadrat 2x gitu ya plus c. Oke, sampai sini aman. Solusi satu alternatif ya. Per, solusimu gimana yang ini? Alternatif satu. Oke, ada ada solusi lain kah? Kayak gimana ya, bentar. Anata, Oh iya, itu bisa kayak tadi gak? Misalkan tan 2x sama sekan 2x itu jadiin D, D, ya D Pak. sekan. Oh iya, bisa, betul, betul banget, benar. Nah, itu dia. Solusi kedua ya. D, sekan 2x gitu ya. Ini berubah jadi 2 kali sekan 2x kali tan 2x dx ya. Oke. Nah, ya benar ya. Benar juga. Sip. TI sama dengan integral dari sekan kuadrat 2x itu apa? Disumbang satu ya. Artinya jadi sekan 2x aja. Dikaliin D sekan 2x ya. Tapi dibagi 2 kayak biasa. Ini hasilnya jadi sama dengan apa ini? Setengah jadinya seperempat ya. Seperempat sekan kuadrat 2x plus C. Oke, gini ya bener ya? Kok mirip banget? Nah, ada yang salah gak? Sekan 2x. Coba ya bentar. Iya ya bener ya. Coba. Keturunan dari... Bener gak guys? Sorry, bantu cek. Seperempat sekan kuadrat 2x. Sin 2x per cos. Iya bener ya. Satu per cos. Iya. Tapi kalau yang versi tan, iya sama. Oke, mantap ya. Ini sama aja, guys. Integral, ya. Ini siapa yang benar? Dua-duanya benar. Ya, aman sampai sini? Ya, sip. Thank you, Lian. Kita lanjut ke tipe lagi. Aku cari lagi tipe trigono. Hmm. Nah, ini mah gampang sih sebenarnya. Tapi oke lah. Coba ya terakhir. Tapi kalian ada yang mau request soal gitu gak, guys? Kalau mau request boleh. Kok nggak muncul? Ya, kita meskipun sampai jam 10 lebih dikit lah ya, nggak apa-apa. Kalau masih ada yang mau nanya atau diskusi. Ya, nah ini gampang banget guys. Ini tipe set A nomor A1. Salah ini mah. Apa ini? Udah dikasih tahu lagi. U-nya itu ini. Dan ini sebenarnya nggak harus dikerjain ya. Nah, ya udah. Kalau U-nya segini artinya DU. DU sama dengan apa? DU sama dengan 4 cos X, bener gak?
cos X dx. Atau seperempat kali DU sama dengan cos X dx ya. Oke, hati-hati. Kalau misalnya ini U gitu ya, ini kan dalam X sama dengan nih. Kalau kita mau ubah, jangan lupa, kalau kita ubah batasnya jadi dalam U gitu ya. Kalau misalnya X-nya sama dengan nol, maka apa yang terjadi? Kalau X-nya nol, U-nya sama dengan 3 tambah 4 kali sin nol, which is 3. Kalau X-nya sama dengan pi per 4, U-nya berubah jadi 3 tambah 4 kali sin pi per 4. Sin pi per 4 akar 2 per 2 ya. Jadi 3 tambah akar 2 per 2 kali 4, 2 akar 2. Oke, jadi integral ini bisa berubah jadi, oke, U-nya itu, aku tulis bawah aja deh. U-nya itu dari 0, 3 sampai 3 tambah 2 akar 2. Oke, dari apa ini? 3 plus sin X-nya itu jadi 3 tambah, oh sorry, U pangkat 3 ya. U pangkat 3 dikaliin cos X dx-nya seperempat DU. Udah, gitu guys. Ini soalnya nggak ngewajibin kita ngerjain ya. Tapi dari sini juga udah gampang kan? Gitu. Oke, sampai sini yang integral trigono. Ada yang mau ditanyain nggak? Cos 2x, yang beresin cos 2x. Oke, boleh. Kayaknya, oh yang ini ya. Maksudnya ngelanjutin soalnya ini. Ntar. Soalnya ini maksudnya dikerjain lagi. Iya, oke ya. Oke, mari. Masih sempat sih. Ntar ya. Kita taruh belakang aja. Ya. Oke. Ini udah sampai sini. Masih ingat gak storyline-nya? Storyline-nya. Masih ingat gak storyline-nya kita ngapain? Kalau ketemu pangkatnya genap, kita bikin dia sin kuadrat, pangkat kuadrat gitu ya. Sin kuadrat bisa diubah jadi satu min cos 2x per 2 pangkat 2. Oke, dari sini. Ini per 2-nya jadi seperempat, seperempatnya dikeluarin, jadi satu min cos 2x tambah cos kuadrat 2x. Oke, nah ini kadang orang suka kecilnya di sini nih. Cos kuadrat 2x itu apa sih? Cos kuadrat 2x. Ini sama satu tambah cos, ingat, 2 dikaliin 2x per 2 gitu ya. Kan rumus aslinya pakai x kan. Kalau ini 2x ya 2 kali 2x. Ya. Oke, udah sampai sini. Ini berubah jadi seperempat. Oke, ini integral dari, aku nggak ngerjain dulu integralnya biasanya. Satu min 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x berubah jadi satu tambah cos 2 kali 2x 4x ya per 2. Atau ini sama dengan seperempat integral satu min 2 cos 2x. Ini ditambah setengah kali cos 4x. Boleh dong ya? X. Nah, satu tambah setengah jadi 3 per 2. Jadi ya, kita bikin, kita bikin bagus dulu ya, nggak apa-apa. Cos 2x tambah setengah cos 4x. Oke, ya udah, ini tinggal kita integralin kayak biasa. Udah normal semua nih. Ini gampang, ini gampang, ini gampang. Oke. Seperempat dalam kurung, 3 per 2 diintegralin 3 per 2x. Min 2 cos 2x diintegralin jadi min, hati-hati, sin 2x ya. Duanya hasil dari turunan 2x gitu ya. Oke. Ditambahin cos 4x diturunin jadi seperlapan ya. Seperlapan sin 4x. Ya bener ya. Sin 4x, sorry. Cos 4x diintegralin jadi seperlapan sin 4x. Sin 4x diturunin jadi 4 cos 4x kan. Kali seperlapan jadi setengah. Plus C. Udah. Oke, sampai sini aman? Oke. Mm-mm. Ini hati-hati aja sebenarnya. Cos kuadrat 2x tuh jangan jadi cos 2x lagi. Aku sering salah juga soalnya. Iya. Jadi cos 4x. Oke, ada lagi yang mau nanya? Trigono? Ya, boleh. Kenapa, Sufen? Wah, ini sebenarnya ini di luar materi ini sih. Coba tanyanya ke breakout room dulu. Tapi nggak apa deh ya.
Oke, oke. Integral 4 ya adalah ya. Kalau nggak ada yang nanya materi ini. Ini di luar materi kita sebenarnya, tapi ada bonus-bonus. Ini cara ngerjainnya gimana? Ini cara ngerjainnya gimana? Jadi integral, oh dx. Integral 4 per, oke. Ini caranya gini. Kita bikin dia bentuk satu dikurangin 4x kurang x kuadrat ini. Jadinya kalian nyadar kalau x kuadrat kurang 2 kurang 4 gimana sih? X kuadrat kurang 4x tambah 4, oke. Itu sama dengan x min 2 kuadrat gitu kan nih. Nah, ini juga sama. Sadari itu, ya. Jadi kita bikin dia, aku seringnya jadiin, artinya kan ini minnya kan. Artinya min, dibikin jadi min ya. Min plus min gitu ya. Ini jadinya min x min 2 kuadrat. Oke, sampai sini aman nggak? Aku bikin kayak gini. Oke. Tapi di sini, coba kita lihat. Di sini nggak ada min 4 gitu loh di sini. Artinya harus diapain? Semuanya harus ditambahin 4. Jadi ya jadi 4 dikurangin x min 2 kuadrat. Gitu. Enggak kok, L'Hopital materi dia juga soalnya. Coba baca lagi deh. Oke, lanjut. 4 kurang x kurang 2 kuadrat gitu ya. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Ini pakai substitusi dong. Ya udah, substitusi apa kalau bentuknya A kurang X kuadrat gitu ya? A kuadrat kurang X kuadrat. Substitusi yang bagus apa? Sin kuadrat, bener gak? Iya, jadinya kita misalin X min 2 kuadrat, X min 2 sama dengan 2 kali sin kuadrat. Sorry, 2 kali sin X. Ya, udah deh, ini jadi berubah integral. Oh ya, nanti deh, dx nya jangan lupa. Artinya dx sama dengan 2 cos X dong ya. Dx min 2 itu dx gitu ya. Dx sama dengan 2 sin diturunin jadi 2 cos X dx. Ya, 2. Oh, sorry, so sin X. Theta deh. Theta d theta. Oke. Jadi ini 4 dikaliin 2 cos theta d theta per akar 4 dikurangin 2 sin theta kuadrat jadi 4 sin kuadrat theta gitu ya. Ya udah ini jadi 8 cos theta per akar 4 dikurangin 1 min sin kuadrat. 1 min sin kuadrat itu apa, guys? Cos kuadrat kan? Oke. Jadi 4 kali cos kuadrat. Which is sebenarnya ini kan gampang ya. Jadinya ini berubah jadi akar 4 tuh 2 ya. Jadi 4 kali cos theta. Atau jangan deh. 8 dulu. 8 per akar 4 tuh 2. Dikaliin akar cos kuadrat tuh cos theta. Theta gitu. Jadinya ini jadi cos theta coret. Sisa 4. Integral 4 d theta tuh apa? 4 theta. Terus C. Tetanya tuh apa? Nah, sin theta sama dengan x min 2 per 2 kan ya? Artinya tetanya sama dengan arcus sinus dari x min 2 per 2. Jadi ini sama dengan 4 kali arcus sinus x min 2 per 2. Plus C. Oke, sampai sini aman? Oke, aman nggak sampai sini? Oke, thank you. Oke, ada lagi guys yang mau nanya? Kita targetin 2215 aja. Di luar materi juga boleh kok, nggak apa-apa. Kalau ya ada yang pikiran. Kalau nggak ada aku yang nanya, nggak bercanda. Nanya guys, tanggung guys, 2215. Oke, ntar ya aku cek dulu mockup. Mockupnya gampang susah menurut kalian? Hmm. Oke, oke, aku juga nggak ada bahasan lagi. Aku stop recording aja deh.